Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali lagi dengan saya Muhammad Abdul Ghani dengan NIM H0711810004. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai skema kriptografi kunci publik atau asimetri, RSA dan RSA CRT. Kita bahas mengenai RSA terlebih dahulu. Jadi RSA ini paling banyak digunakan dan sangat terkenal hingga sekarang. Algoritma ini dinamakan RSA karena penemunya itu oleh 3 peneliti MIT, yaitu Massachusetts Institute of Technology yang bernama Ron Rivers, Adi Shamir, dan Len Edelman. Ini pada tahun 1976. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa RSA itu diambil namanya berdasarkan inisial dari nama 3 peneliti tersebut. Jadi R, A, dan L. R, A, dan R, S, dan A. Rivers, Shamir, and Edelman. Keamanan RSA ini terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan besar menjadi faktor-faktor prima. Algoritma ini biasanya digunakan pada SSL atau TLS, OpenSSL, web browser seperti Chrome, Firefox, dan sebagainya, email, PGP, Gmail, Outlook, dan sebagainya, VPN, Telegram, dan lain-lain. Bagaimana properti algoritma tersebut? Algoritma RSA ini seperti berikut. Jadi kita lihat pada P dan Q bilangan prima. Ini bersifat rahasia pada saat penentuan nilai P dan Q-nya. Namun, pada saat ingin menghitung nilai N, itu tidak rahasia. Kemudian, pada saat ingin menghitung tosian N, P kurang 1 dan Q kurang 1 itu bersifat rahasia, sedangkan pada saat I, kunci enkripsi, itu tidak rahasia dengan syarat PBB-nya itu PBB dengan antara E dengan tosian N itu sama dengan 1. Nah, kemudian pada saat kunci deskripsi itu bersifat rahasia. D-nya itu dihitung dari D kongruen dengan E pangkat minus 1 modulo tosian N. Plaintext M, plaintext-nya ini bersifat rahasia, sedangkan C, ciphertext-nya itu tidak bersifat rahasia. Penurunan rumus RSA. Algoritma RSA ini menggunakan prinsip teorema Euler, yang mana A pangkat tosian N kongruen dengan 1 modulo N. Ini dengan syarat sebagai berikut. A-nya harus relatif prima terhadap N. Dan tosian N itu fungsi yang menentukan banyak dari bilangan-bilangan bulat yang relatif prima terhadap N. Jika N sama dengan PQ, maka N sama dengan P kali Q atau P kurang 1 kali Q kurang 1. Nah, langkah-langkah ini merupakan bagaimana cara untuk mendapatkan M pangkat K tosian N tambah 1 kongruen dengan M modulo N. Jadi, dimulai dengan A pangkat tosian N kongruen dengan 1 modulo N, yang kemudian masing-masing ruas itu kita pangkatkan dengan nilai K sehingga menjadi A pangkat K tosian N kongruen dengan 1 pangkat K modulo N. Karena 1 jika dipangkatkan berapapun nilainya tetap menghasilkan 1, maka hasilnya A K tosian N kongruen dengan 1 modulo N. Setelah itu, kemudian kita mengganti nilai A itu menjadi M. M pangkat K tosian N kongruen dengan 1 modulo N. Kemudian setelah itu, kita mengalihkan
masing-masing ruas dengan M, sehingga menghasilkan M pangkat K tosian N tambah 1 kongruen dengan M modulo N. Pembangkitan sepasang kunci. Jadi langkah-langkah pertama itu pilih dua bilangan prima yang mana P dan Q ini bersifat rahasia. Biasanya bilangan prima yang besar. Hitung N sama dengan P kali Q. Setelah itu, kita melakukan hitung tosian N sama dengan P kurang 1, Q kurang 1. Kemudian pilih sebuah bilangan bulat E untuk kunci publik. Kita sebut E relatif prima terhadap tosian N. Kemudian hitung kunci dekripsi. D dengan persamaan ED kongruen dengan 1 modulo tosian N atau D kali E pangkat minus 1 modulo Fn. Nah, dari hasil langkah-langkah ini yang dihasilkan adalah kunci publik dengan pasangan EN dan kunci private dengan pasangan DN. Enkripsi dan dekripsi. Nah, langkah-langkah untuk melakukan enkripsi suatu pesan itu dapat dilakukan dengan nyatakan pesan menjadi blok-blok plain text. Nah, kemudian hitung blok ciphertext dengan persamaan CI sama dengan M pangkat EI modulo N. Yang dalam hal ini, E ini sebagai kunci publik. Nah, untuk melakukan dekripsi dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan MI sama dengan C pangkat DI, CI pangkat D modulo N, yang dimana D ini adalah kunci private. Nah, contoh, misal kita pilih P sama dengan 47 dan Q sama dengan 771. Nah, kita hitung nilai N-nya. P kali Q itu menghasilkan 3.337. Nah, setelah itu kita melakukan perhitungan pada tosian N, yang mana P kurang 1 kali Q kurang 1 menghasilkan 3.220. Nah, kita pilih kunci publik E sama dengan 79 misalkan. Nah, kita kalikan dengan D. Atau lebih tepatnya kita ubah bentuknya seperti ini. 1 tambah K kali 3.220 per 79. Nah, kemudian kita melakukan coba-coba pada persamaan ini hingga mendapatkan nilai yang bulat. Yang nilai yang bulat itu yang diperoleh sama dengan setelah melakukan setelah dilakukan percobaan itu diperoleh 1.119. Nah, kenapa kita menggunakan persamaan ini? Itu karena kan diharapkan untuk mendapatkan nilai dari D, nilai bilangan bulat dari D. Selanjutnya, kekuatan dan keamanan RSA. Kekuatan RSA ini terletak pada tingkat kesulitan dalam memfaktorkan bilangan menjadi faktor-faktor prima. Yang dalam hal ini N sama dengan A kali B. Selanjutnya disarankan nilai A dan B panjangnya lebih dari 100 digit. Sehingga hasil kali N sama dengan A kali B itu akan berukuran lebih dari 200 digit. Nah, secara umum, RSA hanya aman jika nilai N cukup besar. Meskipun RSA memiliki kekuatan dan keamanan yang tinggi, tetap saja ada kelemahan di dalamnya. Salah satunya seperti ini, RSA lebih lambat daripada algoritma kriptografi seperti DES dan AES. Dalam praktek, RSA tidak digunakan untuk mengenkripsi pesan, tetapi mengenkripsi kunci simetri dengan kunci publik penerima pesan. Pesan yang dienkripsi dengan algoritma simetri seperti DES atau AES. Pesan dan kunci rahasia dikirim bersamaan. Penerima mendekripsi kunci bersama simetri dengan kunci private-nya, lalu mendekripsi pesan dengan kunci simetri tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai RSA CRT, yang mana CRT ini Chinese Remainder
teorem. Nah, berfungsi untuk membantu penyederhanaan eksponensiasi modular yang berukuran besar. Jadi CRT ini merupakan suatu teori matematis yang berfungsi, ya seperti ini tadi. Algoritma RSA itu sulit melakukan proses dekripsi karena nilai eksponensial pada proses dekripsi itu sangat besar. Nah, karena itu CRT digunakan sehingga eksponensiasi dari algoritma RSA dapat disederhanakan. Kita lihat pada teorema 1, Chinese Remainder Theorem. Misalkan M1, M2 hingga Mn itu adalah bilangan bulat sedemikian sehingga PBB M1, M2 itu sama dengan 1. Untuk I tidak sama dengan J. Dengan persamaan X kongruen dengan AK modulo MK. Ini pembagian kunci dari RSA CRT. Nah, kita ambil terlebih dahulu bilangan prima acak, kemudian hitung nilai N, yang mana N P kali Q, N sama dengan P kali Q, kemudian hitung nilai taussian N. Nah, setelah itu memilih E yang relatif prima terhadap M dengan rumus GCD IN. Maksudnya kita memilih kunci publik ya, I. Kemudian menentukan nilai D dengan rumus E kali D modulo M. Nah, seperti ini. Setelah itu kita melakukan nilai dP sama dengan E pangkat minus 1 modulo P kurang 1. dQ. Begitu juga kemudian melakukan P inverse. Nah, selanjutnya menentukan kunci publik dan kunci private. Di mana kunci publik itu EN sedangkan kunci private itu DP, DQ, Q inverse, P, dan Q. Nah, pada saat melakukan proses enkripsi dan dekripsi, pada RSA CRT itu sama seperti proses RSA biasa. Misalkan M itu sama dengan 1562. Kemudian ada ciphertext sama dengan M pangkat E modulo N. Kemudian 1562, misalkan kita ambil E-nya sama dengan 3. Yang tadi telah dihitung sebelumnya, 3, 1000, kemudian N-nya itu 17.947. Nah, menghasilkan ini. Kemudian proses dekripsinya itu kita tadi sudah hitung bahwa D-nya itu 11.787. Nah, menghasilkan ini. Setelah itu, nah sebelumnya untuk meningkatkan nilai besar ini dipakai teorema CRT dengan membagi nilai-nilai pemangkatnya. Nah, menentukan nilai M1. Kemudian M1 ini menggunakan CDP yang telah didefinisikan sebelumnya menggunakan modulo P. Untuk M2-nya DQ, menentukan nilainya Q inverse, menentukan hasil dekripsinya itu M2 plus H kali Q. Nah, untuk melakukan autentikasi dengan RSA, itu pembuatan signature. Pertama-tama kita buat pesan yang akan dikirim, representasikan pesan ini sebagai integer mem M antara 0 dan N kurang 1. Setiap blok digunakan kunci RSA rahasia ND atau DN untuk menghitung signature S sama dengan M pangkat D mod N. Kemudian kirim signature S ini kepada penerima. Setelah itu, kemudian kita melakukan verifikasi signature. Nah, untuk melakukan verifikasi, gunakan kunci publik si pengirim yang tadi kita pengirim yang itu S untuk menghitung integer V sama dengan S pangkat E modulo N. Nah, pisahkan isi pesan dari integer ini. Secara terpisah, hitung isi pesan dari informasi yang telah ditandai. Baik, selanjutnya kita akan mencoba melakukan implementasi dari RSA dan RSA CRT ini. Oke, kita akan mencoba melakukan implementasi dari RSA dan RSA CRT. Pertama-tama kita coba run dulu. Kemudian kita lihat dulu
enkripsinya. Nah, sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam algoritma RSA ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pembangkit kunci, enkripsi, dan dekripsi. Nah, langkah awal itu adalah dengan melakukan pembangkitan kunci yang mana ada 2, yaitu kunci private dan kunci public. Jadi kita lihat count publicnya ini, yang dimana kita melakukan nilai input P dan Q. Kemudian kita melakukan pengecekan itu apakah itu termasuk bilangan prima. Nah, untuk ini kita sudah definisikan sebelumnya di sini. Nah, if n modulo 2 sama dengan 0 atau n modulo 3 sama dengan 0 atau n kurang dari atau sama dengan 1, maka kita pastikan itu bernilai salah ya. Kemudian jika n kurang dari 3, kita akan kembalikan nilainya true. Nah, kita melakukan perulangan i dalam range 5 integer math squared n. Nah, return false, kemudian nah kita mereturn true. Setelah itu count public jika dia false atau is prime p dan is prime q-nya itu, jika is prime p atau is prime q-nya itu bersifat salah, maka kita akan menampilkan not prime ya. Kemudian kita exit. Kemudian jika iya, kita melakukan n sama dengan p kali q. Kita melakukan perkalian ini dengan ini. Kemudian tosiannya itu p kurang 1 kali q kurang 1. Yang mana untuk kunci publiknya integer, kita melakukan input. Nah, GCD, kita melakukan pengecekan pada GCD atau PBB-nya seperti ini. Kemudian, nah jika dia bernilai 1, maka kita akan menghitung kunci private-nya. Kunci private-nya di sini. Yang dimana ada parameter E dan tosian. Kemudian kita melakukan perulangan. Nah, di sini yang tadi saya maksud, kita coba satu-satu hingga menemukan nilai kunci private yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya kita melakukan enkripsi seperti ini. Chart to number, dekripsinya juga begini. Nah, coba kita melakukan input terlebih dahulu. Jadi kita coba pilih jadi kita coba pilih nilai P-nya itu sama dengan 47. Kemudian Q-nya itu 71. Nah, untuk E-nya saya coba pilih 79. Nah, kemudian dilakukan perhitungan. Nah, dihasilkan public key dengan tosian n-nya. Nilai n-nya, ini public private key dengan n. Nah, kemudian kita coba melakukan
Nah, coba yang tadi kita gunakan 79 ya. Jadi kita ketik di sini 79. Kemudian N-nya 3337. Nah, untuk message-nya saya coba menggunakan ilmu komputer 2018. Enter. Nah, kita mendapatkan ini. Selanjutnya kita coba melakukan dekripsi. Untuk dekripsinya saya tadi disebut bahwa 1019. Nah, kita masukkan di sini 1019. Enter. N-nya 3337. Sedangkan message-nya kita coba copy dari sini, kemudian kita pastekan di sini. Nah, kita enter, harusnya kembali ke ilmu komputer 2018. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan implementasi dari RSA CRT. Ini hampir mirip-mirip dengan RSA biasa, hanya saja kita cek terlebih dahulu Prime. Kita lakukan runtime. Nah, ya, seperti ini. Enkripsinya seperti ini. Result sama dengan 1 for J. Kita melakukan perulangan dengan variabel J dalam range 0 hingga maksudnya ini hingga 0 hingga nilai kunci publik yang kita gunakan. Kemudian kita melakukan hasil kali result dengan message dimodulokan dengan N. Sedangkan untuk dekripsi itu kita menggunakan DP, dequy, query inverse, pquery, message. Nah, result kita definisikan terlebih dahulu M1-nya sama dengan 1, M2-nya sama dengan 1. Kemudian kita lakukan perulangan pada J sama seperti sebelumnya rumusnya. Kemudian seperti ini. Nah, jadi kita coba masukkan nilainya. Jadi kita coba masukkan count publiknya dulu ya. Count publiknya yang ini. Kita count public key, kita hitung nilai public key-nya. Jadi kita coba masukkan nilai 137. Kemudian kita masukkan nilai query-nya 131. Kemudian untuk E-nya atau kunci publiknya itu kita gunakan 3. Maka harusnya tampilkan sebagai berikut. Ini sebanyak ini N-nya. Kemudian ini DP, dequy. Kemudian ini query inverse, pquery, message yang ada sini ya. Nah, setelah itu kita punya message misalkan 1562. Nah, setelah itu ditampilkan 8825. Kemudian kita dekripsikan menggunakan tadi ini yang ada di sini, hasil ini. Kemudian kita tambahkan dengan ini kembali. Jadi sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.